Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi. Alhamdulillah, kita pada hari ini akan membahas kembali tentang ayat-ayat Quran yang berbicara berbagai permasalahan. Saudara sekalian, kita pada hari ini akan membahas tentang manusia sebelum Adam, tentang penciptaan manusia sebelum Adam. Umumnya umat memahami Adam itu sebagai manusia pertama. Padahal dalam ayat Al-Quran tidak ada satupun yang menerangkan Adam manusia pertama. Yang ada, Adam difungsikan sebagai khalifah. Silakan aja dilihat pada surat Al-Baqarah ayat 30. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun bil ardi khalifah. Ja'ala dengan khalaqah beda. Kalau khalaqah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau ja'ala memfungsikan yang sudah ada. Beda itu. Kemudian bahwa manusia sebelum Adam itu sudah ada atau belum, kita lihat pada ayat itu sendiri. Inni ja'ilun bil ardi khalifah. Malaikat waktu itu berkata, "Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima." Para malaikat berkata kepada Allah, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima." Kenapa engkau akan memfungsikan Adam sebagai khalifah yang manusia itu suka saling menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, kenapa Adam sebagai manusia akan difungsikan sebagai khalifah, sementara kami, kata malaikat, wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Artinya malaikat sudah melihat kehidupan manusia sebelum Adam yang kerjanya suka saling menumpahkan darah. Ya tentu melalui peperangan, pembunuhan dan lain sebagainya. Dari mana malaikat tahu bahwa manusia suka saling menumpahkan darah? Kalau belum malaikat melihat kehidupan manusia. Ya. Karena para malaikat ya, sebagai yang orang-orangnya diangkat dari bangsa jin tidak tahu kepada yang gaib. Mereka melihat kehidupan manusia suka saling menumpahkan darah. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran diterangkan jin itu lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Artinya jin sudah melihat tentang kehidupan manusia suka saling menumpahkan darah. Nah saudara sekalian, yang menjadi persoalan, bagaimana Allah menciptakan manusia pertama yang bukan Adam itu, awal manusia? Nah kita harus berangkat dari ayat-ayat yang berbicara tentang dabah. Ayat-ayat yang berbicara tentang dabah itu ada kurang lebih ada 14 ayat. Ya, dabah, sebutan dabah itu kepada bukan hanya kepada binatang, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia itu disebut dabah, termasuk jin dan malaikat disebut dabah dalam Al-Quran. Coba silakan dilihat. Jadi dabah itu sebutan kepada makhluk hidup yang ada di jagat raya ini. Kita bicaranya tidak hanya bumi ini saja, jagat raya, karena bumi itu banyak. Jadi sekalian, pada awal penciptaan dabah itu, yaitu di awal diterangkan surat Al-Baqarah, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha." Sudah Allah turunkan air ke bumi melalui hujan,
fahya bil ardo ba'da mautiha. Kemudian bumi ini hidup sudah asalnya mati, yaitu dengan dihidupkannya tumbuh-tumbuhan. Wa basa minhuma min kulli dahabatin. Nah, ini kata-kata min kulli nih. Kemudian ditebar. Ya, ditebarlah. Sesudah ada pohon-pohonan segala macam ditebarkanlah dari binatang-binatang. Awalnya binatang dulu diciptakan. Binatang-binatang diciptakan oleh Allah, ditumbuhkan dari bumi ini. Semuanya sejodoh-sejodoh. Min kulli dabbatin. Setelah diciptakan binatang sejodoh-sejodoh sehingga cukup untuk bahan kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan sudah ditumbuhkan, binatang sudah ditebar, termasuk manusia dabbah juga ditebarkan sepasang-sepasang. Bahkan pada ayat lain manusia tumbuh dari bumi, ditumbuhkan ya, sepasang. Apakah sepasang, dua pasang, wallahu a'lam bishawab. Cuman manusia diciptakan langsung sepasang-sepasang, sehingga melalui sebuah proses yang lama beranak pinak, baik itu binatang maupun manusia beranak pinak. Jadi sebelum Adam itu sudah ada manusia yang awalnya diciptakan langsung sepasang-sepasang, sebagaimana binatang dari binatang yang paling besar sampai binatang yang kecil diciptakan sepasang-sepasang. Dari beranak pinak itulah tersebar manusia di muka bumi ini. Nah, saudara sekalian, kalau manusia yang diterangkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, ya, itu dalam proses penciptaan manusia melalui kehamilan. Ya, penciptaan manusia melalui proses kehamilan, perkawinan. Min nafsin wahidah itu sama, min nafsin wahidah juga itu dari tanah. Proses awal manusia diciptakan dari tanah, bahannya. Proses awal manusia sudah beranak pinak melalui kehamilan juga itu dari tanah, sama bahannya. Sementara dabbah yang disebut tumbuh-tumbuhan dan air dan binatang itu dari air. Sementara ayat yang menerangkan, pada ayat lain menerangkan tentang yang dabbah disebut kepada jin itu beda. Proses penciptaan awalnya dari bahan api. Nah, gitu. Itu diterangkan di surat Ar-Rahman. Saudara yang sekalian, jadi bahan manusia di surat bahwa manusia diciptakan dari air, dari semua ciptaan, semua jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan dari air, itu disebutkan di dalam surat An-Nur ayat 45. Silakan tuh dilihat. Ya. Sementara manusia diciptakan dari bahan dasar tanah. Nah, itu juga diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Seperti waktu ditanya, ya Nabi Isa diciptakan dari apa? Sama, min turab. Seperti diciptakannya Adam. Nah, saudara sekalian, kalau penciptaan manusia min nafsi wahidah itu adalah proses manusia diciptakan melalui kehamilan. Jadi di dalam proses beranak pinak. Min nafsi wahidah itu juga dari unsur tanah.
Coba aja lihat min nafsi wahidah. Kemudian diciptakanlah dari nafsi wahidah itu di surat An-Nisa ayat pertama, zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Nah, min nafsi wahidah itu disebut pada bahasa sekarang itu sebagai spermatozoa. Kemudian pasangannya zaujaha itu adalah ovum. Sudah ovum. Setelah terjadi spermatozoa bertemu dengan ovum, maka jadilah, di situ diterangkan pada surat yang lain, yaitu terjadilah yang namanya itu nempel, alaqah, mudghah, alaqah, dari mudghah dulu alaqah, kemudian dari alaqah summa alaqah alaqah mudghatan alaqatan, terus di surat Rahman dan seterusnya. Itu proses dari pertemuan min nafsi wahidah dengan itu apa, dengan ovum. Itu dalam proses kehamilan, sehingga terjadilah kholqon akhor. Nah, diterangkan sistem terjadilah kholqon akhor. Nah, saudara sekalian, jadi manusia yang sebelum Adam diciptakan langsung, sebagaimana tumbuh-tumbuhan dan lainnya. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, setelah diciptakan langsung seperti gimana binatang sepasang-sepasang, termasuk manusia, termasuk jin di situ. Karena dabbah itu sebutan kepada bukan hanya binatang tapi juga kepada manusia, jin dan malaikat, dalam Al-Qur'an diterangkan. Nah, saudara sekalian, maka dalam proses beranak pinak itulah surat Al-Qur'an menerangkan min nafsi wahidah. Min nafsi wahidah itu juga ada dari dasar tanah. Karena min nafsi wahidah itu kandungannya ada 6 unsur tanah dalam min nafsi wahidah itu, spermatozoa itu. Pertama, solsolin. Khalaqal insan min solsolin kal fakhor, surat Ar-Rahman ayat 44. Nah, ayat 41. Solsolin itu adalah zat pembakar itu dalam min nafsi wahidah. Kemudian min nafsi wahidah juga mengandung yang disebut solsolin kal fakhor. Khalaqal insan min solsolin kal fakhor, surat Ar-Rahman ayat 14. Itu adalah karbonium C. Kemudian min nafsi wahidah juga mengandung ini kholikun basyaron min solsolin min hama'im masnun, surat Al-Hajar 28. Hama'in itu zat lemas N. Jadi zat lemas itu ada di dalam min nafsi wahidah. Kemudian tin, inna khalaqnahum min tinil lazib, surat As-Saffat ayat 11. Tinil lazib itu hidrogenium H. Kemudian turab, khalaqo min turabin, summa qala lahu kun fayakun. Turab itu zat anorganik. Itu diterangkan di dalam surat Ali Imran ayat 59. Kemudian tinil lazib, inna khalaqnahum min tinil lazib. Jadi manusia diciptakan min tinil lazib. Tinil lazib itu zat besi Fe. Terangkan barang surat As-Saffat ayat 11. Nah, kandungan-kandungan ini semuanya ada di dalam tanah, ya, yang disebut dengan zat pembakar O, karbonium C, zat lemas N, hidrogenium H, kemudian zat anorganik turabun, termasuk zat besi Fe. Tinil lazib itu semuanya zat-zat dari tanah itu ada di dalam min nafsi wahidah. Jadi sama penciptaan manusia pertama itu langsung melalui proses kehamilan. Baru sesudah itu manusia
melalui proses perkawinan, kehamilan, menyebar. Sebagaimana juga yang lainnya, binatang-binatang. Nah, kenapa manusia sampai bisa banyak? Sampai Nabi Adam, karena prosesnya itu lama. Dari Nabi Adam dan sampai manusia pertama mungkin entah berapa ya juta tahun. Sekarang begini, dalam ilmu pengetahuan di Gabon, daerah Afrika itu ditemukan ada sebuah dalam gua ditemukan alat pembuat nuklir. Ya, namanya apa? Reaktor nuklir. Reaktor untuk fusi nuklir. Reaktor fusi nuklir itu diketemukan di Gabon di dalam sebuah gua. Ternyata umurnya hasil penelitian para arkeolog itu sudah 1,5 miliar tahun yang lalu. Tentu itu dibuat oleh manusia, artinya manusia sudah ada 1,5 miliar tahun yang lalu sudah bisa menciptakan reaktor nuklir. Nah, sementara dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad itu baru puluhan ribu tahun itu. Ya sebut saja ratusan ribu tahun lah. Itu baru puluhan ribu tahun dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sementara reaktor nuklir yang diketemukan di Gabon itu ciptaan manusia diperhitungkan oleh para ahli arkeologi sudah 1,5 miliar tahun yang lalu. Jadi sebelum Adam itu manusia sudah ada, berketurunan, beranak pinak. Bahkan manusia sudah menguasai teknologi tinggi. Maka Allah pada ayat lain menerangkan, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi ba'da islahiha, setelah bumi ini sempat diperbaiki lagi oleh Allah. Artinya bumi ini pernah rusak sebelum Adam. Pernah rusak. Pernah bumi ini tidak layak untuk dihuni oleh manusia sampai diperbaiki kembali oleh Allah. Nah, bisa saja dimungkinkan karena sudah diketemukan reaktor nuklir yang umurnya 1,5 miliar tahun yang lalu. Jangan-jangan dulu sudah pernah terjadi perang nuklir. Karena yang bisa membuat kerusakan bumi sehingga tidak layak untuk ditempati dengan baik itu hanya melalui perang nuklir. Bisa saja terjadi seperti itu. Maka Allah mengeluarkan ayat berfirman, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Itu sebelum Adam itu. Jangan membuat kerusakan di muka bumi sesudah bumi ini ditata kembali, diperbaiki kembali. Nah, hadirin sekalian, kembali kepada pokok. Jadi manusia sebelum Adam itu sudah ada. Jadi Adam itu bukan manusia pertama. Manusia pertama sama diciptakan dengan dabah yang lain. Dabah binatang, dabah manusia, dabah jin, dabah malaikat. Jadi sebutan dabah itu kepada makhluk hidup yang ada di jagat raya ini. Itu disebut dabah. Baik itu tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, jin. Itu disebut dalam Al-Quran sebagai dabah. Diterangkan lagi pada ayat lain, semuanya akan menghadapi pengadilan yang adil nanti di akhirat. Nah, saudara sekalian, jadi manusia pertama sebelum Adam, jadi Adam itu bukan manusia pertama. Manusia pertama diciptakan oleh Allah langsung. Nah, seperti ditebarkannya babassa minhuma min kulli dabbatin. Kemudian dia tebar di muka bumi ini. Sesudah bumi ini diairi dengan melalui proses hujan, min kulli dabbatin, dari semua bentuk dabbah termasuk manusia. Ya termasuk jin di situ, hanya di bumi lain. Nah, jadi manusia awal diciptakannya langsung sepasang-sepasang. Bahkan pada ayat lain diterangkan manusia itu keluar dari bumi sebagaimana binatang, sepasang-sepasang dan beranak pinak. Nah, ya kalau melalui proses sampai 1,5 miliar tahun kalau mengukur kepada reaktor nuklir yang diketemukan di Gabon, berarti
umur manusia di muka bumi ini sudah sangat lama. Itu sebuah perbandingan. Sedangkan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu baru ya sebut saja puluhan ribu tahun atau ratusan ribu tahun, puluhan ribu tahun Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu. Jadi jelas-jelas Nabi Adam bukan manusia pertama di muka bumi ini. Tapi salah seorang manusia yang diangkat oleh Allah sebagai Rasul, diangkat oleh Allah sebagai Khalifatu fil ard, khalifah di muka bumi ini. Karena kata-katanya dia inni ja'ilun fil ardi khalifah, kami akan memfungsikan di muka bumi ini seorang khalifah. Makanya malaikat di situ ya sebut saja iri, ambisi. Kenapa dari bangsa manusia? Karena bangsa manusia suka saling menumpahkan darah. Kok tidak kami saja yang diangkat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi malaikat juga punya ambisi ingin diangkat sebagai khalifah. Nah, kata Allah, aku yang lebih tahu daripada kalian gitu. Nah, itu saja mungkin yang bisa diterangkan pada hari ini, bahwa Adam bukan manusia pertama. Manusia pertama diciptakan sebagaimana seperti dabah lain-lainnya, ciptakan langsung sepasang-sepasang dan beranak pinak melalui sebuah proses yang lama. Jadi sebagai perbandingan tadi ya, diketemukannya reaktor nuklir yang umurnya sudah 1,5 miliar tahun yang lalu. Bahkan di kemungkinan dengan teknologi yang mereka sudah kuasai, sudah ada perang nuklir masa lalu, sehingga Allah menyatakan la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, itu sebelum Adam. Ya mudah-mudahan masalah ini menjadi sebuah ya perbandingan pemahaman tentang ayat Al-Qur'an. Jadi beda lagi dengan penciptaan manusia melalui proses kehamilan, walaupun sama-sama itu juga dari tanah. Karena min nafsi wahidah juga yang disebut sebagai spermatozoa mengandung semua unsur yang ada di dalam tanah, ya, yaitu ya solin kalpahor, ya. Kemudian tadi itu min hamaim masnun, tinil lazib, ya, turabun, kemudian tinil lazib, yaitu zat O, karbonium, zat lemas N, hidrogenium, zat anorganik, dan zat Fe besi. Semuanya ada di min nafsi wahidah, yaitu spermatozoa. Nah ini memang kaitannya dengan ilmu biologi. Jadi harus ada penguasaan ilmu pengetahuan tentang proses kehamilan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.